Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gida Firananda, NIM 196511082 dari kelas 3C Akuntansi Manajerial. Di sini saya akan menjelaskan seputar auditing. Disimak ya videonya. Di slide kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan auditing. Di sini saya menangkap 5 poin. Yang pertama, terdapat bukti bahwa auditing sudah ada sejak zaman dahulu kala. Yang kedua, raja-raja dulu menata usaha kejayaan kerajaannya dengan jalan membagi fungsi pencatatan serta dilakukan penyimpangan yang baik untuk mencatat terjadinya penyelewengan-penyelewengan yang akan terjadi. Yang ketiga, profesi akuntan berkembang setelah adanya British Companies pada tahun 1862. Yang keempat, perkembangan profesi akuntan di Inggris sejak tahun 1862 dan yang terakhir, perkembangan profesi akuntan di Amerika Serikat mulai tahun 1900. Struktur organisasi. Dalam menyusun struktur organisasi perusahaan, harus fleksibel dalam arti memungkinkan adanya penyesuaian-penyesuaian tanpa harus mengadakan perubahan total. Tujuan organisasi dibentuk harus dapat menunjukkan garis-garis wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Struktur organisasi dapat memisahkan fungsi-fungsi operasional badan, penyimpanan, dan pencatatan-pencatatan yang baik terhadap kepemilikan suatu usaha atau hak milik perusahaan, sehingga dengan adanya penyimpanan yang baik atau pencatatan yang baik, maka dapat memperkecil untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Definisi auditing. Yang pertama, proses yang sistematis. Yang kedua, menghimpun dan mengevaluasi bukti secara objektif. Yang ketiga, asersi-asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi. Yang keempat, menentukan tingkat kesesuaian atau degree of correspondence. Hal ini berarti penghimpunan dan pengevaluasian bukti-bukti dimaksudkan untuk dekat tidaknya atau sesuai tidaknya asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Yang kelima, kriteria yang ditentukan merupakan standar-standar pengukur untuk mempertimbangkan atau judgement asersi-asersi atau representance. Yang keenam, menyampaikan hasil-hasilnya. Berarti, hasil-hasil audit dikomunikasikan melalui laporan tertulis yang mengindikasikan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi dan kriteria yang telah ditentukan. Tipe atau klasifikasi audit. Menurut Kell dan Boughton, audit dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan dilaksanakannya audit. Dalam hal ini, audit dapat dibagi ke dalam 3 kategori. Audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan audit operasional. Bila dilihat dari sisi untuk siapa audit dilaksanakan, audit dapat juga diklasifikasikan menjadi 3, audit eksternal, internal, dan audit sektor publik. Di sini saya akan menjelaskan 3 kategori audit. Yang pertama, financial statement audit. Mencakup penghimpunan dan pengevaluasian bukti mengenai laporan keuangan suatu entitas dengan tujuan untuk memberikan pendapat. Yang kedua, compliance audit. Mencakup penghimpunan dan pengevaluasian bukti dengan tujuan untuk menentukan apakah kegiatan finansial maupun operasi tertentu dari suatu entitas sesuai dengan kondisi-kondisi, aturan-aturan, dan regulasi yang telah ditentukan. Yang ketiga, operational audit, meliputi penghimpunan dan pengevaluasian bukti mengenai kegiatan operasional organisasi dalam hubungannya dengan tujuan pencapaian efisiensi, efektivitas, maupun penghematan ekonomis operasional. Klasifikasi audit ada 3. Yang pertama, audit eksternal. Audit eksternal itu suatu kontrol sosial yang memberikan jasa untuk memenuhi kebutuhan informasi untuk pihak luar perusahaan yang diaudit. Yang kedua, audit internal. Audit internal itu suatu kontrol organisasi yang mengulur dan mengevaluasi efektivitas organisasi. Dan yang terakhir, ada audit sektor publik. Audit sektor publik adalah suatu kontrol atas organisasi pemerintah yang memberikan jasanya kepada masyarakat.
Audit dapat berupa laporan keuangan, audit kepatuhan, maupun audit operasional. Profesi akuntan publik. Siapa nih di sini yang pengen jadi akuntan publik? Di sini saya akan menyebutkan persyaratan akuntan publik di Indonesia. Yang pertama, harus dong domisilinya di Indonesia. Yang kedua, memiliki register akuntan publik. Yang ketiga, menjadi anggota IAI. Yang keempat, lulus ujian sertifikasi akuntan publik. Yang kelima, pengalaman kerja minimal 3 tahun. Yang keenam, menjadi ketua audit minimal 1 tahun. Dan yang terakhir, wajib memiliki KAP atau bekerja pada koperasi jasa audit. Jasa yang diberikan kantor akuntan publik dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada jasa asuransi, yang kedua jasa atestasi, dan yang ketiga audit. Selanjutnya examination. Asersi pihak lain seperti laporan keuangan prospektif, efektivitas pengendalian intern, dan komplikasi entitas sesuai dengan undang-undang atau peraturan-peraturan. Yang kedua, review agreed upon procedures. Yang ketiga, jasa atestasi lain. Yang keempat, jasa non-penjamin. Dan yang terakhir, jasa accounting, tax, dan consulting. Oke guys, thank you for watching on this video. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. See you on my next video.